kembali di ibadah kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan juga berkati teman-teman kami semua. Tuhan berkati Miss Mister dan juga berkati semua yang akan membawa firman juga. Tuhan berkati. Biarlah firman Tuhan juga boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita mau naikkan pujian kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi Dari Terbit Matahari. Matahari pagi-pagi sampai pada maghrib dan sore-sore, dan
semuanya menurut. Masa sih Nok? Orang tuh nilai dia, tugas-tugasku aku kumpulin tuh. Cuman emang gak dinilai sama gurunya, Mbak. Mama gak mau tahu nanti kalau guru masih nelfon mama, kalau dikasih tahu kalau nilainya masih jelek, mama akan hukum. Enggak, tenang aja, aku pasti naik nanti nilainya bagus. Yakin? Udah, janji ya. Janji, Mbak. Udah sok, lakukan kerjakan. Ya, siap, Mbak. Mama nyuci aja sana. Iya. Nah, anak-anak tadi lihat nggak cerita tentang Adi sama mamanya? Kira-kira apa ya yang terjadi dengan Adi? Dia belajar dengan baik nggak ya? Anak-anak tahu nggak? Nah, nanti kita mau lanjutkan cerita tentang Adi di akhir cerita Miss Mary, ya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar satu cerita dari Alkitab yang ketika dia tidak berkata jujur, ada hukuman untuk dia. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini ayat Alkitab kita ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Misalnya ulangi ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Nah, nanti anak-anak bisa baca di rumah. Misalnya akan cerita dengan singkat ya. Jadi ya, ingat nggak ada seorang bapak yang dulu sakit kusta ya, sakit kulitnya itu tidak mulus ya, luka-luka. Nah, nama bapak itu adalah Bapak Naaman ya. Ketika Bapak Naaman sakit, kemudian datang ke Imam Eli, kemudian Bapak Naaman ini disuruh mandi 7 kali ya, cemplungin dirinya, kemudian nanti dia sembuh. Nah, itu cerita sebelumnya anak-anaknya kalau ada seorang bapak yang waktu itu sakit dan disembuhkan Tuhan. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang menjadi keinginan Bapak Naaman saat itu? Ada yang tahu? Ya, waktu itu ya Bapak Naaman ini ingin sekali anak-anak memberikan sebuah hadiah kepada Imam Eli ya, tapi ternyata imamnya nggak suka ya, tidak menerima ya. Dia melakukan itu untuk kebaikannya Naaman ya. Dia melakukannya dengan tulus. Tapi anak-anak ya, ada seorang pelayannya yang tidak baik ya, tidak melakukan hal yang benar. Nah, namanya adalah Gehazi ya. Om Gehazi ini waktu itu mikirnya, kenapa ya Bapak Eli harus memberikan kesembuhan itu cuma-cuma sama Naaman? Harusnya Naaman itu harus memberikan hadiah kepada Bapak Eli ya. Nggak benar nih, aku harus minta hadiah ke Bapak Naaman ya. Aku pergi anak-anak, singkat cerita ya, Om Gehazi ini pergi kejar Naaman ya. Kejar Pak Naaman. Terus di tengah jalan Naaman tuh lihat, wah, ada orang yang kejar saya. Dia turun dan dia bertanya, ada apa?
beli sebidang tanah, ya. Bisa beli kalau bisa beli kebun anggur, ya. Aku bisa beli banyak dari uang yang aku miliki. Ya, aku senang banget. Tapi anak-anak, ya, tahukah kamu apa yang terjadi kemudian? Nah, Bapak Eli tahu, ya, kalau Om Gehasi itu berkata yang tidak benar. Ya, Bapak Eli tanya sama Om Gehasi, Gehasi, kamu dari mana? Aku gak kemana-mana kok Bapak, aku dari tadi di sini kok. Kamu dari mana? Ayo. Enggak, aku dari sini. Di sini kemana? Aku gak kemana-mana kok, aku di rumah ini kok. Tadi Bapak kayak gak lihat aku deh. Yang benar kamu kemana? Benar Bapak, aku tuh di sini aku gak kemana-mana. Yang anak-anak ini tahu, ya. Gehasi, kamu tahu tak? Ketika kamu turun mengajar anak, saya tahu kamu sudah melakukan apa. Enggak, Bapak Eli, aku gak melakukan apapun. Aku di sini kok, aku gak ngapa-ngapain. Saya ikut sama kamu, lihat apa yang terjadi dengan kamu, ya. Karena kamu tidak berkata dengan jujur, ya, ada hukuman yang akan diberikan kepada kamu. Hukumannya apa anak-anak? Di dalam Alkitab dicatat, ya, kalau Bapak Gehasi ini akan mendapatkan hukuman yang sama seperti Naaman, ya. Gehasi, karena kamu berbohong, kamu tidak berkata jujur, maka penyakit yang ada di Naaman itu akan dilimpahkan kepada kamu. Dan akhirnya anak-anak, apa yang terjadi? Kayak kisahnya, Gehasi menderita kusta, ya. Ketika dia keluar dari tempat Pak Eli, dia menderita kusta, tangannya dan semuanya berwarna putih. Itu akibat dari perbuatan Gehasi yang tidak jujur, anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar, ya. Gehasi berani berkata tidak benar. Dia tidak berani jujur. Dia mengatakan bahwa dia benar, dia nggak salah, ya. Tapi ingat anak-anak, Tuhan di surga tuh tahu ketika kita berbohong. Tuhan di surga tuh tahu ketika kita jadi anak yang nggak jujur. Nah, Bapak Gehasi dihukum sama Tuhan karena dia tidak berkata jujur. Hari ini Tuhan pun bisa hukum kita ketika kita nggak jujur. Nah, anak-anak, Miss mau, ya, kita belajar jadi anak yang jujur. Apa yang kita lakukan itu ada akibatnya, ada hukumannya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya. Jangan seperti Om Gehasi yang dihukum sama Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan itu hidup di hati kita. Kita mau belajar menyalakan hati Tuhan mulai hari ini sampai seterusnya. Belajar jadi anak jujur. Ingat, setiap kali kita berbohong, ya, ada hukuman. Setiap kali kita berbuat salah, kita datang sama Tuhan dan kita minta maaf sama Tuhan. Percaya, Tuhan akan mengampuni. Mengerti anak-anak? Hari ini ayat Alkitab kita, ayat hafalan kita ada di Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Biarlah buat kebenaran firman Tuhan kita belajar menjadi anak yang jujur. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan cerita tentang Adi yang tadi. Apa yang terjadi dengan Adi dan apa yang akan dilakukan Adi selanjutnya? Apakah Adi mau berubah atau tidak? Adi, iya, ini lihat, nilai raportnya gimana ini? Semua di kamar-kamar. Tapi selama ini kamu nggak belajar, Adi. Aku belajar, Ma. Ini lihat di bawah KKM ada 5 mata pelajaran. Bisa, ya. Aku kumpulin tugas-tugasnya itu. Katanya kata Miss-nya, kamu dapat nilai segini karena kamu sering ngumpulin tugas, cuma disahkan aja, tidak ada filenya di dalam. Ada, Ma. Ada filenya. Filenya pakai itu, apa sih? PPS itu. Pokoknya dalam seminggu itu kamu ngumpulin tugas hanya 3 kali, padahal ada diminta 6 kali tugas ya. Harus kamu kumpulin. Aku periksa. Ada, Ma. Bentar, Ma. Bentar. Periksa dulu.
Iya. Maaf. Berarti selama ini kamu gak serius belajarnya, Adi. Kamu bohong sama mama selama ini. Kau bilang kamu ngerjain tugas, padahal kamu browsing game. Iya, maaf, aku bohong sama mama. Mau berubah nggak, Adi? Iya, Ma. Aku jadi lagi, Ma. Gitu. Tapi aku minta tolong sama mama. Iya. Jangan pukul aku ya, Ma. Janji ya, nak. Janji, Ma. Tidak akan mengulanginya lagi. Anak-anak, kita nggak mau ya belajar seperti adik ya, yang bohong, yang akibatnya dia nggak naik kelas. Nah, hari ini kita mau belajar ya anak-anak, tidak boleh berbohong lagi. Nah, kita minta ampun sama Tuhan kalau kita sering berbohong sama papa mama. Kita bilang kita meet tapi kita nggak meet. Kita bilang kita mau belajar serius tapi kita main-main. Kita bilang sudah makan ternyata kita belum makan. Nah, kita mau minta ampun sama Tuhan ya, supaya kita jadi anak yang bisa berubah jadi lebih baik lagi. Yuk kita tutup di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami jadi anak yang mungkin berbohong sama papa mama kami dalam segala hal. Kami berbohong pelajaran kami berbohong tentang teman kami, berbohong tentang guru kami. Atau seringkali kami gak taat sama papa mama. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar lebih setia lagi, lebih jujur lagi sama Tuhan. Belajar setia lagi, belajar jujur lagi sama papa mama kami. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setia Tuhan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semua, hari ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk sebelumnya, mau ajak kalian semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Mari kita mengungkapkan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sampai di sini ibadah kita sudah selesai melakukan ibadah kita hari ini. Lanjut mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup kita. Oke, ingat anak-anak semua, kita harus jaga kesehatan dimanapun kita berada. Cuci tangan sesering mungkin. Jaga protokol kesehatan kita dimanapun kita berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Daki gunung yang tinggi.